Selepas maghrib, seperti biasa Koko dan kawan-kawannya selalu pergi untuk nongkrong. Kadang mereka nongkrong di gardu ronda di tengah kampung, kadang di dangau di pinggir sawah Wak Maman, kadang di warung kopi Empok Surinah, kadang di pos ojek di ujung gang masuk ke kampung mereka. Tempat nongkrongnya memang berpindah-pindah tergantung mood mereka. Kampung mereka memang tidak terlalu luas. Kampung kecil yang diapit persawahan di utara, selatan, timur dan barat itu memang terkesan terisolir. Untuk membeli segala keperluan ataupun sekadar jajan pun mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh melalui persawahan yang sangat luas tanpa penerangan sama sekali. Tak heran, selepas Isya, para penduduk kampung itu sudah masuk rumah karena memang tidak ada yang bisa dilakukan di luar. Hanya Koko dan beberapa pemuda saja yang sering keluar untuk nongkrong. Itu pun hanya sampai jam 10 malam, dan setelah mereka pulang, kembali kampung itu sepi tanpa ada seorang pun yang berani keluar. Dut, nanti malam kita nonton wayang. Yuk, ajak Koko siang itu saat bertemu dengan Tris gendut saat mereka pulang dari sawah. Di mana? Tanya Tris. Dia memang belum mendengar ada pagelaran wayang itu. Di kampung kidul sana, jawab Koko. Oke, setuju. Kita ram-ram saja ke sana, sahut Tris gendut. Hiburan orang-orang desa salah satunya adalah wayang. Setiap ada warga yang punya hajat, mereka selalu nanggap wayang. Orang-orang yang menonton wayang tak hanya dari kampung yang punya hajat saja, tapi dari kampung-kampung lain biasanya juga akan datang menonton. Seperti biasanya, Koko dan kawan-kawan akan menonton wayang dimanapun pagelaran itu berlangsung. Selepas Isya, Koko dan kawan-kawannya berangkat ke Kampung Kidul untuk menonton pagelaran wayang. Untuk menuju ke Kampung Kidul, mereka harus melalui jalan kecil yang diapit persawahan tanpa penerangan sama sekali. Penerangan hanya dari lampu sepeda motor yang mereka naiki. Setelah melalui persawahan, mereka harus menyeberang sebuah jembatan yang melintas di atas sungai pembatas desa. Jembatan yang harus mereka lewati cukup sempit, hanya bisa dilewati satu sepeda motor, tidak bisa berpapasan, sehingga jika ada sepeda motor dari seberang, mereka harus mau saling bergantian. Selain sempit, jembatan ini juga lantainya tidak rapat dan akan berbunyi gelodakan setiap ada yang melewatinya. Lebih mengerikan lagi, sungai di bawah jembatan ini sangat dalam dan penuh bebatuan besar. Di kanan kiri sungai pohon-pohon besar yang dililit tanaman sulur-suluran menjuntai berdiri tegak dan rapat. Tunggu dulu, bro. Lihat di seberang ada sepeda motor yang mau lewat. Biar dia lewat duluan. Koko memberi aba-aba kepada teman-temannya supaya mau berhenti dan menunggu dulu, memberi jalan pada sepeda motor di seberang yang akan melewati jembatan terlebih dahulu. Siap, sahut teman-temannya. 2 menit, 5 menit. Mereka menunggu, tapi sepeda motor di depan tak juga kunjung berjalan. 10 menit. Semua mulai tidak sabar. Sepeda motor di seberang tak juga berjalan. Silakan lewat dulu, seru Koko kepada pengendara sepeda motor di seberang jembatan. Pengendara sepeda motor di seberang mengedip-ngedipkan lampunya. Tapi walau mereka sudah menunggu lagi, sepeda motor itu masih belum juga lewat. Lampunya terus berkedip menyorot ke arah mereka. Ini orang kenapa? Sih, sudah disuruh jalan kok. Tidak mau jalan juga. Para pemuda ini mulai menggerutu. Tapi motor di seberang tak juga lewat. Ya sudah, kita lewat duluan saja, kata Koko kepada teman-temannya. Akhirnya mereka mulai melajukan sepeda motor mereka menyeberangi jembatan walau sepeda motor di depan masih mengedip-ngedipkan lampunya. Hei, di mana sepeda motor tadi? Tris tiba-tiba berteriak kebingungan ketika sampai di seberang jembatan. Teman-temannya ikut mencari-cari karena mereka tidak menemukan sepeda motor di seberang jembatan. Tak ada sepeda motor, tak ada lampu berkedip-kedip lagi. Kanan kiri mereka sepi dan gelap gulita. Sepeda motor dengan lampu berkedip-kedip itu seolah hilang ditelan bumi. Itu tadi apa? Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Sudah, lupakan saja. Kita akan mau pergi menonton wayang. Koko mengalihkan pembicaraan walau dia sendiri sebenarnya ketakutan. Dan teman-temannya setuju. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju Kampung Kidul. Ketika mereka sampai di tempat pagelaran wayang, Dalang sudah memainkan wayangnya. Seketika mereka melupakan apa yang sudah mereka alami di jembatan tadi. Mereka langsung tenggelam dalam cerita yang dibawakan oleh Dalang. Mereka juga ikut tergelak ketika cerita sampai pada lakon gara-gara. Menjelang jam 1 dini hari, pagelaran wayang selesai. Para penonton mulai membubarkan diri. Koko dan teman-temannya pun segera beranjak untuk berangkat pulang. Setelah keluar dari Kampung Kidul, suasana mulai sepi. Tak ada orang yang searah dengan mereka. Tapi mereka tidak gentar, karena mereka beramai-ramai.
Namun, ketika mereka mendekati jembatan pembatas desa, mereka mulai melambatkan laju sepeda motor mereka. "Kalian tidak apa-apa?" tanya Koko merasakan keresahan teman-temannya. "Sepertinya tidak apa-apa," jawab teman-temannya. Namun bagaimanapun juga Koko merasakan ada rasa takut dari nada bicara teman-temannya. Perlahan mereka menaiki jembatan sempit itu secara beriringan. Ketika sampai di tengah jembatan, tiba-tiba mereka berhenti karena mata mereka disilaukan oleh cahaya yang menyorot tajam ke arah mereka dari ujung jembatan. Lebih kaget lagi saat mereka melihat ada sesosok laki-laki merangkak di tengah jembatan. Pakaian laki-laki itu tampak sobek di sana-sini. Laki-laki itu berhenti tepat di tengah jembatan. Koko dan teman-temannya tak mampu bergerak dan tak mampu berkata-kata saat laki-laki yang merangkak itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka dan meringis memperlihatkan giginya yang runcing-runcing. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba lampu sepeda motor mereka mati, dan diikuti mesin motor juga ikut mati. Semua panik, mereka gemetar dengan hebat. Tak berapa lama, laki-laki mengerikan di depan mereka tiba-tiba menghilang, lampu yang menyorot ke arah mereka juga langsung padam. Tanpa dikomando, segera Koko dan teman-temannya berlari sambil mendorong sepeda motor mereka melanjutkan perjalanan mereka menyeberang jembatan sempit itu. Mereka tidak peduli apakah di depan mereka benar-benar ada orang atau tidak. Mereka bertekad kalaupun ada yang di tengah jembatan itu, mereka akan tetap menerjangnya apapun yang terjadi. Tapi anehnya, mereka seolah melewati angin. Tak ada laki-laki merangkak di jembatan maupun lampu yang menyorot tajam. Tak ada siapa-siapa dan tak ada apa-apa di jembatan itu. Setelah berhasil keluar dari jembatan itu, mereka mencoba menstarter sepeda motor mereka dan berhasil. Sepeda motor mereka kembali menyala. Mereka pun dengan terburu-buru melajukan sepeda motor mereka pulang ke kampung mereka. Dan mereka bertekad, jika tidak ada hal darurat, mereka tidak akan melewati jembatan itu lagi setelah hari gelap.